Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dari kelas 1C dengan nomor induk mahasiswa 12120801113 akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya di MAN 1 Cianjur pada hari Jumat tanggal 26 November 2021. Nah, latar belakang dari penelitian observasi ini yaitu laboratorium merupakan suatu tempat di mana suatu percobaan dan penyelidikan dilakukan. Dalam arti sempit, laboratorium sering diartikan sebagai tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Pengelolaan laboratorium berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan fasilitas laboratorium seperti bangunan, peralatan laboratorium, spesimen biologi, bahan kimia, dan aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium, menurut Henry Fayol. Nah, mengetahui pentingnya kegiatan praktikum ini, maka kondisi tempat praktikum atau yang disebut laboratorium ini haruslah memenuhi standar yang telah ditentukan supaya kegiatan praktikum berjalan dengan lancar. Permasalahan yang timbul di laboratorium yang berupa kelayakan gedung, kelengkapan alat, serta peletakan sarana dan prasarana dalam laboratorium inilah yang melatar belakangi kegiatan observasi di sekolah. Nah, pada slide selanjutnya itu ada kondisi awal laboratorium. Bisa dilihat di gambar yang pertama itu ada meja praktikum. Nah, sebelum kami membereskan meja praktikum ini, bisa dilihat meja ini sangat berantakan dan dipenuhi dengan sampah ya, seperti ada tisu bekas, ada masker juga yang tidak dibuang ke tempat sampah, ada juga botol minum dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada bak cuci. Bak cucinya pun di sini sangat kotor, sangat berdebu dan tidak terawat. Gambar ketiga itu ada ruang asam. Nah, di ruang asam ini bahan-bahannya pun tidak tertata rapih. Ada banyak bahan-bahan yang disimpan di bawah seperti pada gambar. Di lemari alat pun alat-alatnya tidak disimpan sesuai dengan prosedur. Jadi ada alat yang berat disimpan di atas, sedangkan alat-alat yang ringan itu disimpan di bawah. Lemari bahannya pun masih berantakan, tidak disimpan sesuai dengan golongannya. Nah, di meja guru pun sama ya, berantakan. Banyak arsip-arsip, banyak buku-buku yang berantakan gitu, tidak rapih, tidak tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya pelaksanaan observasi. Setelah kami melihat di ruangan laboratorium ini, yaitu terdapat ruang praktikum untuk praktik siswa-siswa. Ada juga meja demonstrasi untuk mendemonstrasikan praktikum. Ada juga whiteboard ya. Selanjutnya ada meja guru, ada pula lemari bahan untuk menyimpan bahan-bahan kimia. Ada lemari alat untuk menyimpan alat-alat yang terbuat dari kaca. Begitupun ada bak cuci untuk mencuci alat-alat setelah dipakai. Selanjutnya di dalam laboratorium ini ada organisasi laboratorium. Nah, sebenarnya ada gambar seperti spanduk ya di dalamnya itu, tetapi kami tidak sempat memfotonya. Kami hanya bisa mencantumkan diagramnya saja. Ada pula ruang asam, ada buku inventaris untuk mencatat alat-alat dan bahan apa saja yang terdapat di dalam laboratorium. Ada pula keselamatan kerja, ada alat pemadam kebakarannya, dan ada pula kotak P3K. Selanjutnya ada dokumentasi. Pada gambar pertama dan yang kedua di sebelah atas, itu kami sedang melakukan pencucian alat yang kotor, yang terdapat banyak debu. Nah, setelah dicuci dengan bersih, lalu kami keringkan menggunakan lap kering dan juga dengan tisu. Kami membereskan bahan-bahan yang tadinya disimpan berantakan
Setelah itu kami simpan bahan-bahan sesuai dengan golongannya. Nah, untuk gambar di bawahnya itu adalah gambar setelah kami selesai melaksanakan observasi laboratorium. Selanjutnya ada kondisi setelah observasi. Nah, bisa dilihat seperti tadi ya, meja praktikum sebelum dilakukan observasi itu sangat berantakan. Nah, setelah dilakukan observasi, meja praktikumnya sudah bersih dan tidak terdapat banyak sampah di atasnya. Bak cucinya pun sudah kami bersihkan. Selanjutnya, ruang asam. Yang tadi bahan-bahan asamnya itu ada di bawah, lalu kami susun disimpan di atas. Nah, di lemari alatnya pun yang awalnya alat-alat yang berat itu ada di atas, lalu kami susun menjadi alat-alat yang berat di bawah dan yang ringan di atas. Selanjutnya, bahan-bahan yang tadi tidak tersusun dengan rapi, kami lalu susun dan ditata sesuai dengan golongannya. Adapun meja guru yang tadinya berantakan, buku-buku terletak di mana-mana, lalu kami rapihkan sehingga kelihatannya itu indah. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil observasi ini yaitu pengelolaan laboratorium kimia di MAN 1 Cianjur masih perlu diperbaiki dan dilengkapi karena sudah lama tidak dipakai laboratoriumnya dan banyak siswa-siswa yang belajar secara daring karena COVID, maka banyak sekali alat laboratorium ini yang rusak dan tidak terurus gitu. Seperti tadi banyak yang berdebu, sehingga alat-alatnya pun rusak. Kelengkapan laboratorium ini perlu ditingkatkan terutama pada alat-alat keselamatan kerja dan peralatan listrik. Seperti tadi pada kotak P3K itu tidak lengkap ya, maka dari itu saya mengajukan kepada Bapak yang mengurus laboratorium agar melengkapi kotak P3K-nya. Organisasi laboratoriumnya pun belum lengkap karena masih ada guru kimia yang tugasnya merangkap sebagai laboran. Jadi belum ada orang sebagai laboran yang khusus gitu. Petugasnya yang ditugaskan sebagai laboran. Jadi seorang laboran ini adalah seorang guru kimia juga gitu. Jadi merangkap. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.